Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Matak. Saya dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan membacakan idola saya, yakni Ki Hajar Dewantara. Orientasi: nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Soehardi Soeraningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Meskipun demikian, ia sangat sederhana dan ingin dekat dengan rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Soehardi Soeraningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama adalah agar dapat bebas dekat dengan rakyatnya. Peristiwa dan masalah: perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara benar-benar ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negaranya. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ELS atau Sekolah Dasar Belanda. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia, Sekolah Dr. Bumi Putra. Setelah itu Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Soediotomo, Medan Java, The Express, Oostwestern Hindia, Kayam Moda, Tejahja Timur, dan Pesara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908 ia aktif di seksi propaganda BD Utomo. Pada tanggal 25 Desember 1912 ia mendirikan Indische Partij bersama dengan Daus Dekker dan Dr. Cipto Mangkusumo. Organisasi ini ditolak oleh pemerintahan Belanda karena dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan untuk menentang pemerintahan kolonial Belanda. Semangat Ki Hajar Dewantara terus menggebu. Pada bulan November 1913 ia membentuk Komite Bumi Putra. Komite Bumi Putra melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang ingin merayakan 100 tahun kebebasan Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya. Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman buang atau intermering ke Pulau Bangka tanpa proses pengadilan. Kemudian ia dibuang ke negara bersama kedua rekannya dan kembali ke tanah air pada tahun 1918 setelah memperoleh Europese Acte. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya mendirikan perguruan yang bercorak nasional, yaitu National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa-bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Ki Hajar Dewantara tidak hanya dianggap sebagai tokoh dan pahlawan pendidikan yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi Dikan juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta. Untuk melestarikan nilai dan semangat perjuangannya, penerus Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Reorientasi atau penutup: sebagai pahlawan yang dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia, semangat dan jasa Ki Hajar Dewantara sepantasnya dikenang dan tidak dilupakan. Semoga apa yang dilakukannya itu dapat menginspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Kepribadian unggul yang ada pada teks biografi yang berjudul Ki Hajar Dewantara ini: 1. Pekerja keras. Kutipan teksnya yakni perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara benar-benar ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negara. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di YLS atau Sekolah Dasar Negara Belanda.
kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Kedua, kritis. Kutipannya, Ki Hajar Dewantara sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Suditomo, Medan Java, The Express, Station India, Kemuida, Tejajah Timur, dan Pesara. Yang ketiga, menolak penjajahan. Tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Keempat, nasionalis. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908 ia aktif di seksi propaganda Widotomo. Pada tanggal 25 Desember 1912 ia mendirikan Indis Partij bersama dengan Dawes Dekar dan Dr. Cinto Mangkusomo. Berikut kebahasaan dalam biografi tersebut. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.